Halo semuanya, selamat datang di VLY Studio. Kembali lagi bersama saya, Vera Lois. Oke, kali ini saya akan mendemokan sebuah aplikasi yang saya buat, atau sebuah fitur yang saya buat, namanya adalah Manage Your To-Do List. Oke, fitur Manage Your To-Do List ini digunakan untuk mencatat pekerjaan atau daftar pekerjaan yang setiap hari dilakukan oleh seseorang. Jadi misalkan mencatat pekerjaan yang akan dilakukan, kemudian pekerjaan yang sedang dilakukan, pekerjaan yang di-delay atau pekerjaan yang tertunda, dan pekerjaan yang telah selesai untuk dilakukan. Itu bisa dicatat di fitur ini. Nah, sebelum saya mendemokan aplikasinya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai codingan dari fitur ini. Dan tenang saja, codingannya tentu akan saya sertakan linknya di description box. Jika kalian suka, tolong like, subscribe, dan share channel ini dan juga video ini. So, mari kita mulai. Yang pertama, di sini menggunakan 3 buah file ya. Pertama, view, yaitu to-do list. Yang ini, listnya yang ini. Dan juga satu lagi adalah read. Terus yang ketiga adalah controllernya atau file PHP-nya. Oke, yang pertama adalah file listnya atau view listnya. Yang pertama di sini saya menambahkan sebuah modal yang digunakan untuk create judul dari manage your listnya nanti. Ini dia. Kemudian saya membuat sebuah alert ya. Ini alert yang di atas ini sudah pernah saya buat sebelumnya. Silahkan klik link di pojok kanan atas jika kalian penasaran mengenai penjelasannya. Ini digunakan untuk supaya kita tahu di list yang telah kita buat itu ada daftar tugas yang belum selesai nggak. Nah, kalau ada, berarti alert ini akan menampilkan bahwa judul list sekian atau ini dengan tanggal sekian itu daftar tugasnya ada yang belum selesai, seperti itu. Selanjutnya di sini ada menampilkan sebuah listnya menggunakan for each dan menampilkan sebuah modal ya untuk tadi yang saya bilang untuk mencatat judul dan tanggal pembuatan list tersebut. Untuk view-nya segini aja. Untuk view listnya sekarang kita menuju ke read-nya. Oke, sebelumnya di sini saya jelaskan sedikit mengenai read-nya. Jadi tampilan read ini akan muncul. Jadi dia berupa tampilan view ya. Nah, ini akan muncul ketika kita selesai menginputkan data title dan juga date atau judul dan juga date-nya di modal tadi. Jadi setelah kita menginputkan modal, data yang ada di modal, kemudian kita klik save, dia akan berpindah langsung ke read. Jadi read ini fungsinya untuk kita menginputkan daftar tugas dari judul dan date list yang sudah kita buat di modal tadi, seperti itu. Jadi makanya di sini ada input text yang digunakan untuk menginputkan daftar tugas yang akan kita kerjakan. Yang dimana ketika kita klik add dari daftar tugas yang akan kita inputkan, dia akan langsung berstatus ready. Yang dalam artian kalau statusnya ready berarti itu adalah daftar tugas yang akan kita kerjakan. Jadi makanya di sini saya bedakan ya antara daftar list yang ready, kemudian daftar list yang working on it atau daftar list yang sedang kita kerjakan, kemudian daftar list yang delay atau mana aja sih daftar list yang sedang ditunda pekerjaannya, terus nanti juga bisa disertakan alasannya. Kemudian daftar tugas yang telah selesai dikerjakan atau done, seperti itu. Nah, di sini ada beberapa JavaScript yang digunakan untuk menangani bisnis proses karena saya inginnya mau real time ya, menggunakan Ajax JavaScript. Jadi tidak ada proses loading data. Nah, kemudian untuk function yang set edit title dan edit title ini digunakan untuk menangani proses edit dari data title. Jadi ketika kita buka read, ketika klik save dari modal kan muncul tombol read, muncul view read. Nah, kemudian ketika kita view read ternyata title yang kita masukkan di modal tadi itu salah. Nah, JC function JavaScript set edit title dan edit title itu yang akan menangani bisnis proses untuk mengedit data title, kemudian menyimpannya dan menampilkan data terbaru dari setelah proses edit. Nah, ini sebenarnya sudah saya bahas di video sebelumnya mengenai codingannya. Supaya lebih jelasnya kalian silahkan klik link di pojok kanan atas. Untuk JavaScript
yang selanjutnya itu ada set edit date dan edit date. Itu dia sama fungsinya seperti JavaScript yang sebelumnya, bedanya adalah dia akan menangani business process ketika date-nya salah, begitu. Jadi makanya di samping title ini dia berupa menampilkan data dalam TD ya, bukan dalam input teks yang di read only, bukan. Jadi dia hanya ditampilkan dalam bentuk TD atau tag TD, kemudian ditampilkan title-nya, date-nya juga seperti itu. Makanya di sini saya menambahkan sebuah tombol yang digunakan untuk ketika dia diklik, berarti prosesnya adalah pengeditan, seperti itu. Jadi ini ya, tag A untuk title-nya dan tag A untuk date-nya yang digunakan untuk edit masing-masing dari data tersebut. Selanjutnya ada input list atau tag input yang digunakan untuk menginputkan daftar to-do list yang akan kita lakukan. Yang di sini saya menambahkan sebuah button yang namanya on add list ya. Dan kemudian di sini input hidden yang digunakan untuk menampilkan ID to-do list-nya atau master dari atau primary key dari data title dan juga date list-nya. Jadi di sini saya menggunakan hidden ya. Kenapa? Karena biasanya primary key itu kan nggak banyak orang tahu. Maksudnya tidak boleh siapapun tahu mengenai si primary key atau ID-nya, karena dia sebagai identitas. Kalau misalkan banyak yang tahu, itu nanti datanya tidak aman. Nah, makanya di sini saya buat input tipe hidden. Yang ini kenapa saya sertakan di sini? Karena nanti akan digunakan di JavaScript-nya juga sebagai menunjang untuk proses lainnya. Nah, kemudian di sini ada tombol back untuk kembali ke view list. Kita lanjutkan untuk JavaScript selanjutnya. Ini ada JavaScript dengan nama addList yang digunakan untuk menginputkan data ke tabel detail to-do list. Sehingga misalkan nih, ID 1, kemudian nama judulnya adalah to-do list hari ini, kemudian tanggalnya adalah 24 Mei 2022. Nah, ketika kita akan menginputkan misalkan jogging gitu, kemudian kita klik add. Nah, si function list ini yang akan menginputkan data jogging tersebut ke dalam detail dengan ID to do 1 tersebut. Jadi ada one to many ya. Jadi satu pekerjaan itu ada satu to do list, itu ada beberapa pekerjaan di dalamnya seperti itu. Nah, selanjutnya di dalam function add list ini ada var the list ini yang digunakan untuk mengkosongkan atau mereset input list ketika kita telah klik add. Jadi fungsinya kan biar kosong ketika dia klik add, berarti datanya telah terinput, maka inputan yang tadi menginputkan list itu kosong. Nah, selanjutnya di sini ada load list. Jadi load list itu digunakan untuk menempatkan daftar tugasnya itu harusnya dia ada di form mana sih? Jadi kan tadi saya buat ada form dia dipisahkan ya, jadi dia statusnya ready, kemudian working on it, kemudian delay, dan done. Nah, si load list ini ya, akan digunakan untuk memisahkan daftar tugas itu. Jadi daftar tugas yang ready yang mana aja, daftar tugas yang working on it mana aja, kemudian data tugas yang di delay dan di done itu yang mana aja. Nah, itu fungsinya load list ini. Nah, nantinya di dalam listnya itu, list to do daftar tugasnya itu nanti akan ada sebuah input tag select yang digunakan untuk mengganti statusnya. Jadi kalau misalkan statusnya sedang working on it, jadi dia akan mengganti select-nya menjadi working on it, atau drop down pilihannya itu menjadi working on it. Nah, seperti ini nih ya. Jadi ketika nanti dia di on chain ke working on it, dia akan berpindah ke bawah form atau daftar tugas si working on it. Jadi dia akan pindah ke bawah seperti itu. Nah, ini menggunakan JavaScript yang namanya edit status R. Jadi ini masing-masing beda ya JavaScript-nya. Jadi kalau misalkan untuk dia ready, itu kalau dia mau berpindah ke tempat lain itu namanya edit status R. Yang di working on it itu namanya adalah edit status W. Kemudian untuk yang di delay namanya edit status D, dan untuk yang done itu namanya edit status done. Jadi saya menyertakan sebuah ID di sini ya. ID detailnya. Jadi ID detail di masing-masing edit statusnya ini.
Itu fungsinya untuk supaya kita tahu indeks yang keberapa datanya yang akan kita ubah. Jadi misalkan saya contohkan satu function saja karena function yang lainnya itu sama fungsinya. Jadi saya akan contohkan edit status R, atau ini untuk yang di ready ya. Jadi ketika dropdownnya di ready dipindah ke working on it, kan pertamanya dia datanya pasti ready, atau select dropdownnya itu bernilai ready. Nah ketika dia mau working on it, maka dia akan menjalankan function edit status R, yang dimana kita akan mendeklarasikan ID detail to do ini sebagai indeksnya, pemberitahu data keberapa yang akan diedit. Jadi kan misalkan ada 4 data, aku indeks pertama atau kolom pertama, kemudian kolom kedua, kolom ketiga, dan kolom keempat. Nah ini akan memberitahu, ID detail to do ini akan memberitahu kolom keberapa yang akan kita edit datanya. Nah di sini kita akan var statusnya, status list ready ini adalah nama dari dropdownnya, dan nama dari masing-masing dropdownnya itu juga berbeda ya. Jadi kalau misalkan dia status R, namanya adalah status list ready. Kemudian kalau misalkan dia di working on it, dia namanya status list working. Kemudian kalau misalkan dia di delay, dia namanya status list day. Kalau misalkan dia di done, dia namanya status list done. Kenapa saya buat beda-beda? Supaya dia tidak ambigu ya. Karena nanti kalau misalkan ambigu, dia ada seperti bug yang berjalan tidak sesuai dengan keinginan kita. Nah, kemudian function ini dia akan menjalankan sebuah function yang ada di controller dengan nama function juga beda-beda. Jadi ini adalah nama controllernya sama ya masing-masing, cuma nama function di controllernya beda-beda. Jadi ini status changing R, status changing W untuk working on it, status changing D untuk delay, dan status changing do untuk done. Dia untuk controllernya sebenarnya dia memiliki fungsi yang sama ya. Cuman bedanya itu adalah karena nama data dari selectnya itu beda-beda. Jadi kalau misalkan yang saya bilang tadi ya, edit status R ya status list ready, kemudian status edit W atau working on it ya namanya status list working. Makanya di sini saya buat dia beda-beda. Ya status changing R untuk untuk si ready. Nah ini fungsinya itu untuk mengupdate status. Jadi kan kita tentu akan mengupdate status dari ready ke working on it. Nah kita akan save status tersebut yang dipilih di dalam dropdown itu ke dalam database. Makanya di sini ada update tabel detail to do. Datanya ada di tabel detail to do ya, dengan set status list. Jadi status listnya adalah nama kolom. Dia akan datanya sesuai dengan yang dipilih. Jadi misalkan kalau mau ke working on it, berarti data status list ready-nya ini adalah status list ready-nya ini adalah working on it. Yang dimana where ID to do sama dengan ID to do yang sudah kita oper dari sini. Nah kemudian tadi di masing-masing atau di function load list itu yang digunakan untuk mempilah statusnya, entah dia ready, working on it, delay atau done, itu saya juga menggunakan function di controller ya. Jadi namanya list to do, kemudian ini beda-beda juga ya, list to do W untuk working on it, list to do D untuk delay, dan list to do done untuk si done. Itu difungsikan untuk men-select data ya. Select data berdasarkan statusnya. Kalau misalkan dia to do done, berarti status where-nya adalah done. Kalau misalkan dia to do D atau delay, dia berarti statusnya delay. Kalau to do W atau working on it, berarti status listnya adalah working on it. Jadi ini difungsikan untuk memilah tadi. Memilah data, mana sih yang ready, mana sih yang working on it, mana sih yang delay, mana sih yang done. Nah, itu fungsinya dari si function list ini. Nah, kemudian di sini ada delete list. Delete list ini digunakan untuk menghapus daftar detail tugas yang sudah kita inputkan menggunakan add list tadi. Nah, ini ada fungsinya. Di sini kan ada tombol hapus ya. Nih lah. Di samping data detailnya itu ada delete list yang di dalam kurung itu ada nilai ID detail to do yang digunakan untuk mengcover indeksnya atau men-select indeksnya, indeks keberapa sih yang akan dihapus gitu. Dan ini fungsinya untuk functionnya. Kemudian dia juga akan menggunakan controller, kemudian nama function delete list ya, yang dimana dia akan mengoper delete to do.
Jadi kenapa ada load list? Tentu digunakan untuk nge-load listnya. Jadi setelah dihapus, datanya akan diperbaharui. Jadi kenapa kita load list ini? Ya. Nah, kemudian langsung ke gininya, controllernya. Nah, ini delete list. Kita deklarasikan ID yang kita dapat dari function JavaScript-nya. Kemudian delete from tabel detail where ID sama dengan ID. Kemudian yang terakhir ada function edit ready, kemudian save edit ready, kemudian edit working, save edit working, edit delay, dan save edit delay. Itu digunakan untuk mengedit detail daftar tugasnya. Jadi kan di daftar tugas itu nanti akan ditampilkan ya, daftar tugas beserta dengan statusnya. Nah, kemudian beserta dengan deskripsi, kemudian nama listnya atau nama tugasnya. Nah, ketika diinputkan di add list, ternyata ada kesalahan penginputan. Nah, tentu kita akan melakukan edit data. Jadi, edit datanya itu bisa langsung dilakukan di dalam listnya tanpa kita buka modal, kemudian tanpa kita mau pindah data. Jadi, kita akan klik satu tombol. Ini tombolnya ini kita contohkan satu yang untuk di ready aja ya. Jadi ini dia on click edit ready, yang ID kita letakkan juga ID detailnya itu di dalam kurung. Untuk merecord indeksnya, kita langsung ke edit ready. Jadi ketika diklik itu, maka dia akan menjalankan edit ready ini, yang dimana dia akan mereplace data yang sudah disimpan di database, akan di-replace menggunakan atau menampilkan input text edit. Kemudian yang bisa diedit nanti datanya jika datanya ada kesalahan. Jadi digunakan untuk edit dari daftar atau detail daftar tugas. Kemudian di sini juga akan menjalankan save edit ready ya. Jadi setelah kita edit, tentu kita akan melakukan save atau update data ke dalam database karena kita sebelumnya itu mengedit data seperti itu. Jadi setelah diedit, di sini di dalam edit ready ini akan ada file PHP seperti ini dan juga on click untuk save edit ready-nya. Atau even on click yang digunakan untuk mengupdate data dari data yang kita inputkan menuju database, yang dimana juga akan menyertakan ID detail to do di dalam kurungnya untuk merecord datanya. Jadi kalau datanya ada banyak dan kalau dia dalam bentuk list, itu kita pasti akan membuat ID atau mungkin indeksnya itu di dalam kurung seperti ini ya, yang digunakan untuk sebagai identitas indeks mana yang akan kita edit. Itu tolong diingat. Kalau misalkan enggak, nanti datanya itu tidak sesuai indeksnya yang kita edit. Jadi di sini saya contohkan satu ya, untuk yang di ready aja karena dia fungsinya sama semuanya. Digunakan untuk save atau update data ke dalam database. Nah, di sini saya gunakan save edit ready aja. Dan di sini akan ada nama list R. Jadi nama list R ini adalah input tipe teks untuk listnya, atau input tipe teks yang digunakan untuk update listnya. Kemudian di sini juga ada input tipe teks yang digunakan untuk update keterangannya atau mungkin mengisikan keterangannya. Karena dari awal kan kita nggak ada mengisikan keterangan. Keterangan ini maksudnya deskripsi. Jadi misalkan di tengah jalan ada di delay nih statusnya. Kita mau ngedelay select-nya, form select-nya mau ke value delay. Nah, delay-nya itu karena apa? Nah, kita akan memberikan alasan di dalam deskripsi tersebut. Jadi di sini kita kalau di ready dia namanya keterangan R ya. Ini dia. Nah, kalau untuk edit data tidak hanya di event JavaScript-nya aja yang memberikan identitas indeksnya ya, tetapi di ID-nya juga memberikan identitasnya. Supaya kita tahu ini indeks keberapa, seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, selanjutnya kita akan menjalankan function function controller save edit ready. Nah, ini dia function function controllernya yang digunakan untuk update data berdasarkan nilai-nilai yang sudah kita inputkan tadi. Selanjutnya ini akan menjalankan function load list untuk memperbaharui datanya ya. Nah, di sini untuk editnya ini itu cuma sampai di delay saja. Karena kalau misalkan kita done, berarti kan tugasnya sudah selesai. Jadi untuk apa diedit lagi seperti itu kan? Makanya di sini cuma sampai di delay saja. Ada input
inputan tipe deskripsi, kemudian input tipe dia mau diedit itu sampai di delay saja. Untuk di done itu nggak ada. Nah, satu lagi di sini saya juga menggunakan function JavaScript yang namanya read ini ya. Jadi ini digunakan untuk dapat mengget data ID, judul, tanggal itu dari tabel masternya, tabel to-do list itu akan dibawa ke view read. Jadi kenapa di sini ada echo judul, echo tanggal list, kemudian echo ID to do itu didapatkan dari function read ini. Baik, itu dia tadi untuk codingannya, saya jelaskan sedikit saja. Ya inti-intinya saja supaya tidak terlalu panjang. Jika kalian mau memahami, nanti codingannya saya akan sertakan linknya di description box. Kita lanjut ke demo aplikasi. Misalkan kita create untuk misalkan hari ini gitu ya, atau tugas hari ini gitu misalnya. Kemudian kita ini tanggalnya saya buat otomatis ya. Kita save langsung. Oke. Nah, dia akan berpindah ke list ya, read list ya. Ini yang saya bilang tadi bisa diedit, misalkan ini ya. Kita edit, tambahin i-nya aja. Nah, save. Nah, ini kan keganti dia langsung. Tanpa buka tanpa ada refresh, tanpa buka modal dan lain sebagainya. Misalkan kita edit tanggalnya besok gitu misalnya. Nah, seperti ini ya, dia bisa update, kemudian dia bisa diperbaharui datanya secara langsung. Jadi real time. Nah, ini input listnya. Jadi misalkan saya mau input take video gitu misalnya. Kemudian kita add. Kemudian nanti saya mau jogging gitu misalnya. Kita add. Nah, ini dia ya. Ketika kita add, dia langsung statusnya ready, yang dimana dia akan dikumpulkan di form ready aja. Kemudian misalkan kayak ini ya, ini kan saya salah pengetikan hurufnya, ada besar ada kecil, ini bisa diedit ya. Jadi kita tinggal klik ini untuk melakukan pengeditan. Nah, seperti ini. Misalkan mau nambah description, ayo gitu misalnya. Bisa juga. Jadi kita save. Nah, habis dia diedit, dia langsung menampilkan ini ya, data terbarunya. Itu fungsinya load list yang tadi. Nah, kemudian misalkan ini take videonya saya sedang working on it gitu. Saya pindah statusnya ke working on it. Nah, dia akan langsung pindah ke working on it. Seperti ini. Soalnya misalkan jogging, jogging gue delay dulu deh. Itu misalnya. Kemudian deskripsinya lagi take video gitu sebagai alasan. Nah, kita save dulu. Barulah kita jadikan dia status listnya adalah delay. Maka dia akan berpindah ke delay. Kemudian yang terakhir, misalkan take videonya udah selesai, ya udah. Oke, bisa ganti deskripsinya juga, misalkan selesai gitu. Kalau nggak mau ganti deskripsi juga nggak apa-apa. Nah, save, barulah kita ke done. Dia pindah ke bawah jadi done. Jadi data done ini nggak ada tombol action untuk edit lagi, karena dia statusnya memang sudah selesai gitu, ngapain dia edit lagi gitu kan ya. Terus misalnya untuk hapus data ya, misalkan jogging ini nggak jadi jogging lah gitu, kita hapus aja datanya. Nah, dia akan terhapus. Langsung datanya menghilang dari listnya, daftar detail listnya. Kemudian misalkan saya nambahkan satu daftar detail tugas lagi ya, kemudian saya klik back. Ini kan ada satu tugas yang belum done nih, belum selesai dikerjakan. Di dalam view listnya dia akan menampilkan sebuah alert seperti ini ya. Your, nama tugasnya atau title-nya beserta tanggalnya, to-do list not done yet, atau belum selesai dikerjakan. Nah, ini juga bisa, kita nggak perlu klik ini ya, kita juga bisa klik ini aja langsung. Maka kita akan diarahkan ke form read-nya untuk melakukan pembaharuan dari detail your to-do list. Oke, ini dia untuk aplikasi atau fitur manage your to-do list yang saya buat. Jika kalian suka, terima kasih. Segini saja, semoga bermanfaat. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.